Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Panca di channel Sinau Programming. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai praktikum basis data dengan menggunakan command prompt ya. Jadi dasar-dasar basis data dengan menggunakan command prompt. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan belajar membuat sebuah database baru yang nanti akan kita beri nama perusahaan dan juga tabel karyawan. Nah, di dalam database ini nanti kita akan menampilkan data karyawan dengan menggunakan fungsi where, diikuti nanti dengan fungsi aritmetik dan juga operator logika ya. Nah, sekarang kita buka command prompt terlebih dahulu. Ketikkan saja cmd. Jadi seperti biasa kita praktek menggunakan command prompt ya. Karena dengan menggunakan command prompt ini kita memang benar-benar belajar MySQL dari basic. Nah, selanjutnya kalian ketikkan saja c sham mysql dan bin. Kita masuk ke direktori MySQL nya. Nah, kita sekarang masuk ke MySQL dengan menggunakan user root. Atau misalkan kalian sudah buat user baru dan memiliki semua hak akses, udah di setting full privilege nya, kalian bisa menggunakan user tersebut. Sekarang kita tampilkan database terlebih dahulu. Oke, ini adalah database di dalam sistem. Dan saya akan membuat database baru dengan nama perusahaan. Caranya itu create database perusahaan. Sekarang kita tampilkan bahwa database perusahaan sudah tercreate di sistem ya. Dan kita akan gunakan database perusahaan. Use perusahaan. Oke. Sekarang kita sudah masuk di database perusahaan. Jadi yang sebelumnya di sini di pada MariaDB atau MySQL ini non. Sekarang kita sudah berada di dalam perusahaan sehingga di sini terisi ya, terisi nama database-nya. Setelah database dibuat, selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan dengan struktur field-nya seperti ini. Kita buat dulu nama tabelnya. Create table karyawan. Create table karyawan. Yang pertama adalah nick, tipe datanya apa? Integer. Nama, tipe data char 20. Terus alamat char, ini kita buat agak panjang ya. Misalkan nanti kita menginputkan data alamat dan alamatnya harus lengkap, berarti kan datanya harus panjang. Terus setelah alamat ada usia dan nomor telepon. Usia integer, nomor telepon. Ingat pada saat penulisan field itu kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi spasi kita ganti menjadi underscore. Sekarang nomor telepon, tipe datanya char. Kita buat 15 karakter. Terakhir kita buat primary key-nya. Primary key kita gunakan nick. Sekarang kita lihat deskripsi dari karyawan.
Ini adalah deskripsi dari karyawan, ada nick, nama, alamat, usia, dan juga nomor telepon. Selanjutnya kita akan inputkan data di tabel karyawan. Nah, boleh menggunakan data yang ada di sini atau kita bikin sendiri juga tidak masalah. Sekarang insert into karyawan value. Nicknya 1000, terus nama Doni, alamat di Jakarta, terus usianya 25 tahun, dan nomor telepon kita acak aja. Oke. Sekarang kita tampilkan dengan menggunakan perintah select from nama tabelnya karyawan. Oke, untuk nick 1000, nama Doni, alamat Jakarta, usia 25 tahun, dan nomor telepon sekian-sekian sudah masuk ya. Sekarang kita inputkan lagi beberapa record sama seperti di awal tadi dengan menggunakan fungsi insert into karyawan values. Nah, beda dengan yang tadi di awal kita menggunakan value tanpa s, kita sekarang menggunakan value dengan s. Nah, s di sini ini artinya jamak, jadi kita bisa menginputkan data lebih dari satu. Oke. Sekarang kita buat nicknya 1212. Namanya Irfan. Terus alamatnya Jakarta. Terus usianya 24 tahun. Nomor telepon 08. Jangan lupa setelah kurung tutup itu ada kita kasih koma. Terus yang kedua nama nicknya dulu 2323 Tony Bogor, usianya 20. Bogor Tony Bogor, usianya 27 tahun. Sekarang nomor HP seperti ini aja. Terus kita inputkan lagi namanya Rio, alamat Tangerang, usia 29. Terus nomor teleponnya 08. Ya, kita acak aja. Terus kita coba inputkan lagi nama nick dulu, namanya Dian, alamat Bogor, usianya 26 tahun, nomor teleponnya 08. Oke, satu lagi ya.
any misalkan any, terus alamatnya kita bikin Tangerang, terus untuk usianya 21 dan nomor teleponnya 027. Oke, seperti ini ya, semoga saja tidak ada yang salah ketik. Oke, jadi di situ query oke, 5 row affected ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Select bintang from karyawan, ini artinya kita akan menampilkan semua data pada tabel karyawan ya. Sekarang sudah tampil Doni, Eni, Dian, Irfan, Tony, Rio. Nah, sekarang saya akan menampilkan data pada kriteria tertentu dengan menggunakan fungsi where. Nah, sekarang coba kita tampilkan data karyawan dengan usia di atas, atau data karyawan yang usianya 25 tahun. Select from karyawan where usia sama dengan 25 tahun ya. Jadi di sini muncul nicknya 1000 Doni Jakarta, usia 25 tahun. Seperti itu ya. Terus saya akan menampilkan data nick, nama, dan usia, di mana data tersebut adalah karyawan dengan usia di atas 26 tahun. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita gunakan select, nama filenya nick, terus apalagi yang mau kita tampilkan, nama dan usia from karyawan. Oke, terus selanjutnya dengan menggunakan fungsi where, fill usia lebih besar 25. Coba kita lihat ya, jadi di sini tampil nick, nama, usia, data karyawan yang usianya di atas 25 tahun. Sekarang kita coba cek benar atau enggak. Dian Bogor 26 tahun, Tony di Bogor 27 tahun, dan Rio di Tangerang 29 tahun. Nah, ini adalah cara menggunakan fungsi where. Sebenarnya masih banyak lagi kombinasi ya. Jadi kita bisa menggunakan where dengan kombinasi-kombinasi tertentu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data dengan menggunakan operator logika. Jadi operator logika itu ada dua, satu AND, satu OR. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Fungsi atau operator logika AND. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Jika kedua pernyataan itu benar, maka hasilnya adalah benar. Selain itu, salah. Artinya apa? Dengan menggunakan fungsi AND, dengan menggunakan operator logika AND, itu jika ingin hasilnya benar, maka kondisi 1 dan kondisi 2 atau pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini harus dalam keadaan benar ya. Terus yang kedua yaitu fungsi OR. Nah, untuk fungsi OR ini cukup salah satu benar maka hasilnya benar. Nah, sebagai contoh ini pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka hasilnya benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, hasilnya benar. Ataupun sebaliknya,
pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, hasilnya benar. Dan barulah yang terakhir pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, ini hasilnya salah. Pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua salah, ini hasilnya salah. Nah, ini adalah operator logika. Sekarang kita coba gunakan operator logika di sini. Saya akan menampilkan data karyawan yang beralamat di Jakarta dan usia di atas 25 tahun. Nah, sekarang coba select bintang aja ya semua, from karyawan where alamat sama dengan Jakarta, alamat sama dengan Jakarta, and usia lebih besar 24, usia lebih besar 24, seperti ini ya. Jadi fungsinya adalah meminta sistem untuk menampilkan karyawan yang alamatnya di Jakarta, dan usia di atas 24. Nah, alamat Jakarta itu ada berapa orang? Ada Doni dan Irfan, ada 2 orang. Tetapi yang yang usianya di atas 24 tahun itu hanya 1 orang, yaitu Doni. Makanya di sini tampilnya Doni. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya dengan menggunakan fungsi OR. Select from karyawan where alamat sama dengan Jakarta or usia lebih besar 24 tahun. Nah, sekarang kenapa yang tampil banyak? Nah, kita cek satu-satu. Tampilkan dari tabel karyawan yang alamatnya Jakarta atau usianya di atas 24 tahun. Nah, sekarang Doni alamatnya Jakarta, benar. Usianya 25, di atas 24, oke, benar. Dian alamatnya di Bogor, salah. Usia di 26 tahun, usia di atas 24, benar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di contoh operator logika, yaitu salah satu benar maka dianggap benar. Salah satu saja ini logikanya benar, maka sistem akan menampilkan datanya. Terus Irfan ini Jakarta, benar. Usia di atas 24. Nah, Irfan usianya 24, jadi ini salah. Artinya alamatnya benar tetapi usianya salah, tetap akan ditampilkan. Tony usianya benar, alamatnya salah, dan juga Rio usianya benar 29 dan alamatnya di Tangerang, salah. Tetapi karena kita menggunakan fungsi OR, artinya salah satu kondisi itu benar maka akan dianggap benar. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan fungsi aritmetik. Aritmetik itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga sisa hasil bagi atau modulus. Nah, dari data ini saya akan menambahkan di sini kolom satu lagi, yaitu kolom gaji dan juga kolom potongan. Ya. Sekarang saya akan menampilkan, saya akan menambahkan kolom gaji. Nah, kita masih
akan membuat kolom baru ya. Masih ingat ya caranya? Alter tabel karyawan. Jadi ini pada materi DDL, saya harap semuanya masih ingat. Alter tabel karyawan, add kolom baru. Kolom barunya adalah gaji. Tipe datanya saya buat double. Oke. Terus saya akan tambahkan lagi potongan, add potongan, sama tipe datanya adalah double. Sekarang saya lihat, select from karyawan. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah tampil kolom gaji dan juga kolom potongan, tetapi nilainya masih 0. Nah, sekarang untuk gaji saya akan input, kita pukul rata aja, insert into sorry ya, bukan insert ya, karena di sini sifatnya adalah update, artinya data yang sudah ada. Jadi kita gunakan fungsi update. Update karyawan, set gaji sama dengan 8 juta. Ya, 8 juta. Where nick, nah ini yang akan jadi acuan kita. Nick 1000. Jadi kita akan menambahkan gaji, akan menambahkan data pada kolom gaji, nilainya 8 juta pada nick 1000. Jadi doni nanti yang akan kita tambahkan. Kita lihat. From karyawan. Oke, doni sudah masuk. Nah, untuk mempercepat, saya isikan semua aja sama. Untuk gaji berarti saya update saja, update karyawan, set gaji sama dengan 7 juta. Nah, seperti ini ya, contohnya seperti ini ya. Terus potongan saya buat 1 juta. Update karyawan, potongan 1 juta. Set potongan sama dengan 1 juta. Sekarang kita coba tampilkan. Sekarang kita tampilkan ya. Select salah. Select. Ya, sekarang gaji 7 juta, potongan 1 juta. Sekarang salah satu mau saya update, ini misalkan update karyawan, set gaji sama dengan 6 juta.
Terus set gaji 6 juta, potongan 500.000. Where Nick sama dengan siapa yang mau kita update, ini 11001. Oke, ada yang salah. Manual dari server backslash sintaknya potongan. Oh ini. Nah, kita tambahkan koma di sini. Oke, kita tampilkan karyawan dari data tabel karyawan. Ini ada 6.500.000 ya. Oke, jadi sudah masuk datanya. Nah, sekarang saya mau menampilkan data nick, nama, terus alamat, dan gaji bersih. Jadi gaji bersih itu adalah gaji dikurangin potongan. Itu gaji bersihnya ya. Nah, caranya kita gunakan select kolom yang akan kita tampilkan nick, nama, usia, terus di sini gaji dikurangi potongan, terus gaji bersih. Oke, jadi di sini kita akan melakukan nick, nama, usia, gaji dikurangi potongan itu sampai gaji bersih from karyawan. Ya. Oke, jadi ini adalah gaji bersihnya Doni. Gaji bersih 6 juta, 7 juta dikurangin 1 juta. Terus ini gajinya 5.500.000, dari 6 juta dikurangi potongan 500.000. Oke, jadi seperti itu cara membuat data pada tabel baru. Terus kita menampilkan dengan menggunakan fungsi where dengan menampilkan kriteria tertentu, baik itu secara fungsi aritmetika ataupun fungsi secara logika. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Silahkan memberikan komentar. Mudah-mudahan informasi bisa lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.